melakukan kebebasan. Ya, ada yang sampai kemudian kemarin dimutilasi, itu salah satunya hubungan tidak suami istri itu ya. Iya, 5 tahun sama 5 tahun karena dampak dari sisi ekonomi, maka terjadinya lah mutilasi yang 60 bagian anggota tubuhnya itu atau terurai itu kan. Nah ini orang-orang bilang tuh kalau dulu itu menjaga anak perempuan itu susah, Pak. Ya. Tapi kalau sekarang menjaga anak laki-laki sama susahnya seperti menjaga anak perempuan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus pedofil doang ya, banyak kaum pelangi sekarang ya kan. Kaum pelangi, ada lagi predator seksual bang, gitu. Artinya ketika anak ini sudah mulai keluar dari rumah, kira-kira bagaimana Islam itu bisa menjamin anak tadi, maksudnya ketika dia terjun di masyarakat dia bisa aman gitu. Gimana cara Islam menuntaskan persoalan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat ruang Sakopa dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas tema-tema yang lagi hot-hotnya, yaitu kasus-kasus yang semalam, bagaimana kasus mutilasi, kasus-kasus tentang orang yang berpacaran, hubungan-hubungan di luar nikah. Dan malam ini saya tidak sendirian, agak rame nih malam ini kayaknya nih. Berempat di sini. Kita perkenalan dulu satu persatu. Yang pertama ada Ustadz Ramadhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Yang kedua ada juga Ustadz Sumanjaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Baru ada satu lagi nih yang spesial nih. Ya. Rekan saya juga yang hadir malam hari ini yaitu Bang Haji. Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ini temanya agak sedap nih hari ini. Masalah sistem pergaulan. Ya. Gimana yang kita tahu bahwasannya sekarang ini kan fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, orang banyak ini muda-mudi yang bergaul dengan lawan jenis sampai kebablasan, ya gitu Ustaz ya, gitu Bang. Jadi banyak mengakibatkan, kalau kita telisik ke belakang, mengakibatkan itu banyak terjadinya kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus hamil di luar nikah, ya kan. Jadi kira-kira nih Bang, saya mau nanya nih sama Ustadz Rama sama Ustadz Jaya, apa sih kira-kira penyebabnya nih bisa terjadi hal-hal tersebut itu? Ustadz Jaya dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membicarakan tentang permasalahan umat, khusus terkait dengan pelanggaran hukum syara dalam pandangan saya berkaitan dengan pergaulan yang kemudian mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan tadi terkait dengan kasus pelecehan seksual, kenapa itu bisa terjadi? Nah, paling tidak di sini ada berbagai macam faktor yang penyebab terjadinya pelecehan tersebut. Nah, kalau kemarin saya mendapatkan informasi beberapa pernyataan dari pelaku, orang yang melaksanakan
atau yang melakukan tindakan kriminalitas di tengah-tengah umat ya. Yang baru viral kemarin itu terkait dengan mutilasi lah misalnya, gitu kan. Itu nggak bisa terjadi dalam tatanan yang dikatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang ramah gitu kan. Kultur Asia terkhusus di Indonesia itu adalah adanya kepedulian di masa-masa saya kecil itu seperti itu. Kenapa sekarang itu munculnya permasalahan-permasalahan sekarang terkhusus yang terjadi tentang masalah seksual. Kan? Nah, di sini yang saya pahami paling tidak ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan pembinaan di dalam rumah tangga yang itu mengakibatkan nanti ketidakpemahaman ya bisa dikatakan anak-anak atau kemudian remaja atau kemudian orang tua yang tidak pernah dididik atau tidak mempunyai pemahaman dengan agamanya, sehingga ini nanti akan melahirkan ya perbuatan itu pada saat dia itu bersosialisasi atau berinteraksi atau kemudian kalau bahasa kita muamalah ya, berinteraksi sesama manusia terkhusus tentang masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Yang ini memang dalam pandangan saya mempunyai potensi untuk mengarah ke sana, untuk menyalurkan biologis itu. Karena memang yang namanya laki-laki dan perempuan pada saat berinteraksi tentu di sini akan mempunyai potensi untuk ketertarikan terhadap lawan jenisnya itu. Nah, ini yang pertama dari sisi pemahaman, gitu kan, yang bisa nanti diawali dari keluarga, kemudian pada saat interaksi nanti di tengah-tengah umat tidak adanya kontrol di tengah-tengah umat terkait dengan hubungan interaksi ini. Paling tidak dua hal ini sementara yang bisa saya urai, ya. Mungkin nanti bisa kita bicarakan lanjutannya. Ini menurut Ustaz Rama nih, apakah faktor sekulerisme itu menjadi penyebab utama kasus-kasus seperti ini, Ustaz? Kira-kira? Baik, terima kasih kepada Bang Juna dan Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau jika apakah ada hubungannya ya dengan sistem sekarang ini ya, sekulerisme. Jadi kita pahami bersama ya, sekulerisme adalah fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kan tidak pantas dalam kehidupan ini manusia ini berjalan di muka bumi ini tanpa mengikuti aturan agama. Jadi setelah manusia banyak meninggalkan ajaran agama dan banyak pasti potensi-potensi yang akan melanggar yang namanya kemaksiatan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita hidup tanpa adanya aturan, ini berantakan. Jadi saya ambil contoh gini Bang ya. Ketika kita berjalan di jalan besar Medan contohnya, itu banyak lampu lalu lintas. Di situ ada lampu hijau, kuning, lampu merah. Jadi situ ada 4 arah gitu. Jadi ketika disitulah yang di sebelah utara ada merah, dia berhenti, yang sebelah selatan berhenti, barat berhenti, pasti kan timur berjalan gitu. Tapi kalau semua tidak mengikuti aturan, nah itu semuanya mau berjalan. Yang sini jalan, itu apa terjadi? Berantakan itu Bang, berantakan. Karena ya itu tadi, ketika hidup di dunia saja tidak mengikuti aturan yang ada, aturan lalu lintas, ini berantakan. Apalagi hidup kita ini menuju yang namanya kehidupan setelah dunia gitu. Jadi yang pertama Bang, dalam pergaulan Islam itu memandang laki-laki dan perempuan itu memang dipisahkan dalam beberapa hal gitu. Contohnya apa? Gitu, contohnya interaksi. Ini saya ambil yang boleh dulu ya. Yang boleh itu pada untuk kesehatan, pendidikan, muamalah itu bisa Bang gitu. Itu berarti termasuk kategori umum berarti. Itu yang umum bisa. Yang khusus ini ya contoh kita lihat sekarang lah. Banyak di luar sana gitu. Antara laki-laki dengan perempuan sudah tidak menertibkan dirinya itu sesuai agama. Itu kan potensi terbesar
dalam kehidupan sekarang ini para Gen Z ini yang dapat menyimpang sehingga kemaksiatan zina gitu. Pada Islam itu Allah berfirman wala taqrabuz zina. Janganlah kau dekati zina. Zina itu bukan langsung berarti berhubungan gitu. Dekat saja kita antara laki-laki dengan perempuan ini sudah potensi besar zina. Chat-chatan, platform sekarang ini yang memudahkan orang untuk potensi berbuat zina gitu. Makanya di sini tadi mungkin Ustaz Sumanjaya menyimpulkan bahwasanya pentingnya akidah di sini, akidah. Jangan sampai hidup tidak memakai aturan agama. Ini akan terperosok dalam lembah kemaksiatan. Mungkin itu dulu Bang yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Bang Rama ya. Wala taqrabuz zina Bang ya. Jadi dari kasus tadi Bang ya. Dari kasus yang dipaparkan sama Bang Juna tadi, ini kan kasus sudah terjadi nih Bang. Cuman kita melihat banyak juga memang kasus yang memang itu juga Bang, nggak selesai. Jadi kira-kira apa nih penyebab kenapa sih sulit kali nih negara kita khususnya Indonesia untuk menuntaskan itu? Apakah memang hukumannya yang kurang jerah kah? Atau memang gimana Bang? Atau Islam ada punya pandangan sendiri untuk menghukum orang seperti ini? Saya dulu ya. Jadi kita lihat ya dalam Islam lah itu pendidikan itu yang pertama itu mengarah kepada akidah begitu. Akidah itu adalah keimanan kita. Apalagi Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam adalah ideologi, makna. Akidah akliyah, dasar pemikiran yang menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan yang menyeluruh dan itu memiliki yang namanya peraturan. Islam itu nizamul hayat. Islam itu adalah aturan hidup. Baik, bagaimana Islam itu mengatur diri kita kepada Sang Khalik, litanzimi ala qatil insan bi khaliqahu. Itu kita diatur. Baru litanzimi ala qatil insanu binafsihi wa binafsihi, kepada diri kita sendiri. Dan litanzimi ala qatil insanu litanzimi ala qatil insanu wa binafsihi wa binanas hablum minanas, itu diatur semua. Jadi Islam itu ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi ala qatil insan bi khaliqahu wa binafsihi wa bi ghairi min banil insan. Jadi Islam itu agama yang mengatur ke seluruh aspek dalam kehidupan. Ini kan potensi terbesar di kita sekarang ini. Diri kita ini seakan-akan nggak diatur gitu. Mau bebas aja. Bebas, betul Bang, bebas. Liberal, hedon, pragmatis, seakan-akan dia bebas, boleh, ya ujung-ujungnya apa? Berantakan, menyimpang. Inilah potensi yang tidak bisa dihilangkan karena ya sistemnya tidak merujuk kepada Islam. Islam itu solusi. Apapun permasalahannya, minumnya aqua. Bukan Bang. Masalahnya adalah Islam menuntaskan ke seluruh problematika kehidupan manusia. Begitu Bang, karena sistem yang belum mengarah kepada Islam. Dari Ustadz Jaya nih ya. Tadi kan Bang Rama kan udah menjelaskan tentang sistem yang rusak, melahirkan aturan-aturan yang rusak dan orang-orang yang rusak pula. Jadi gimana kan Islam? Apakah Islam punya cara pencegahan dan punishment atau hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal yang seperti yang disebutkan Bang Juna tadi? Iya, kalau berbicara tentang solusi yang fundamental, solusi yang benar dan menyeluruh, tentu kalau kita melihat nanti dalam fakta sejarah misalnya, dalam sejarah penerapan Islam itu selama 1300 tahun itu hanya 80 kasus, tindakan kriminal, termasuk salah satunya yang membicarakan tentang pelanggaran tentang masalah seksual, perzinahan. Bisa dihitung dengan jari selama rentang waktu 1300 tahun.
Nah, yang menjadi pertanyaan, peradaban mana yang bisa menandingi atau menyamai dari sisi eh, rendahnya ya, rendahnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini pernah terjadi selama 1300 tahun, hanya 80 kasus di dalam Islam. Ini seluruh kasus. Gitu kan. Nah, ternyata bahwa ada berbagai macam penjelasan di dalam Islam untuk menyelesaikan kasus permasalahan ini. Kenapa sedikit kali orang-orang yang melaksanakan atau berbuat atau orang yang melanggar hukum, terkhusus dengan tema yang kita bahas tadi tentang masalah maraknya pelecehan seksual gitu. Yang pertama, ini nanti ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Gitu. Kenapa saya katakan sistem pendidikan ini sangat penting? Karena di sistem pendidikan disinilah yang akan membentuk kepribadian Islam yang akan difasilitasi oleh negara dengan membuat sistem pendidikan berbasis akidah agar kemudian terbentuk ketakwaan individu. Itu ketakwaan individu kalau kemudian yang sasarannya di sini adalah akidah Islam. Tapi kalau kemudian dia itu bukan Islam atau katakanlah dia itu ahli kitab, dia sebagai bentuk pemahaman tentang masalah hukum atau undang-undang, bukan terkait dalam orang lingkup khusus tentang masalah akidah. Nah, ini penting karena di dalam Islam itu terkait dengan nafsiyah atau pola sikap atau perbuatan ada hubungannya nanti tentang akliyah, pola pemikiran. Nah, pemikiran di sinilah harus kemudian ditanamkan atau difasilitasi oleh negara dalam rangka untuk membentuk orang-orang yang bertakwa dan kemudian orang-orang yang taat dengan hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya di dalam Islam itu terkait dengan pada saat melihat kemungkaran ini artinya berbicara tentang masalah masyarakat. Masyarakat di dalam Islam itu diajak atau diperintahkan atau ditaklid secara kolektif kelompok oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol tentang masalah kemaksiatan. Jadi kalau dalam Islam itu pada saat melihat kemungkaran atau kemaksiatan, di sini harus ada peran masyarakat. Kadang-kadang kan ketakwaan individu misalnya di rumah. Iya, di rumah ini bagus. Tapi pada saat kemudian berada di tengah-tengah masyarakat yang memang di tengah-tengah masyarakat itu mengedepankan liberal atau kebebasan, bisa nanti ketakwaan individu lama-kelamaan bisa terwarnain dengan kemaksiatan itu. Maka dalam Islam itu membentuk ketakwaan individu atau membentuk orang yang taat hukum, dan kemudian juga ada peran dari masyarakat secara kolektif atau umum untuk mencegah perbuatan kemungkaran itu. Nah, ini yang dua peran ini yang harus yang saya melihat tidak ada ya, tidak ada dalam konteks negara harus dikatakan. Dalam konteks negara Indonesia yang kita cintai, artinya di sini bahwa kita itu bukan tidak senang dengan negara ini, tapi kita mengharapkan ke depannya negara ini menjadi negara yang lebih baik, gitu. Atau kemudian bisa menyelesaikan kasus permasalahan yang kita angkat ini terkait dengan masalah seksual ya. Kasus-kasus seksual ini kalau bisa jangan terjadi lagi. Yang saya mendapatkan pemahaman solusinya itu adalah harus kembali kepada Islam atau kembali kepada Sang Pencipta sebagai pencipta dan sekaligus sebagai sang pembuat hukum. Jangan dikembalikan kepada hukum manusia. Ini sangat berbahaya karena syarat dengan kepentingan. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Berarti Islam ini luar biasa, ya. Kalau yang kita tahu kan banyakan masyarakat umum itu memandang Islam itu kan hanya sekedar masalah ibadah saja. Nah, ternyata di sini Islam itu juga memprotek masyarakatnya
ya kan, atas apa namanya, perlindungan hukum juga berarti Ustaz ya. Iya, iya. Betul ya Ustaz. Nah, dari yang kita perbincangkan dari tadi masalah seperti ini Ustaz, ada nggak kira-kira peran keluarga untuk mencegah kita atau anak-anak kita itu dari apa namanya, pergaulan bebas itu tadi Ustaz? Iya. Di sini salah satu kelebihan, saya melihat kelebihan Islam dibandingkan dengan eh, agama yang lain ya. Apakah agama atau kemudian tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Eh, Agama ini diturunkan memang dalam rangka untuk membenahi ini, apakah tradisi, apakah kemudian aturan-aturan yang bersumber dari kejenusian akal manusia misalnya, atau kemudian hasil dari musyawarah dan sebagainya. Nah, salah satu Islam itu memberikan solusi tentang permasalahan ini adalah diawali dari ruang lingkup yang terkecil, keluarga. Karena dari kecil itu ada tuntunan untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh atau soleha. Ini penting karena apa? Karena memang peran keluarga ini memang di dalam Islam itu ada konsep, misalnya pada saat dia itu lahir di dunia ini, misalnya, itu kan disunahkan untuk diazankan atau dikomatkan lah. Gitu. Ini menunjukkan agar kalimat tauhid itu tertanam di anak yang baru lahir itu. Kemudian setelah dia itu beranjak usianya 7 tahun misalnya, itu disuruh taat untuk melaksanakan perintah sang pencipta, atau konteksnya sini Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kemudian dia itu tidak mau melaksanakan salah satu perintah di usia 10 tahun sholat, kan boleh dipukul. Pukul dalam konteks ini adalah mengajarkan ada sanksi ya, sanksi hukum di dalam Islam itu. Nah, karena memang terkait dengan masalah biologis, Islam juga mengajarkan agar di rumah tangga itu orang tua harus mengajarkan biologis. Bagaimana cara-cara supaya interaksi ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu boleh bertemu dalam apa saja. Tadi sudah dijabarkan Ustaz Rahmat, ada rukhsah atau keringanan yang dibolehkan di dalam Islam dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka jual beli, kemudian dalam rangka aktivitas yang menyebabkan doror kerugian. Misalnya kalau ada wanita yang kecelakaan, ya, itu boleh kita itu berinteraksi, kita tolong. Boleh langsung kita angkat Boleh, itu Ustaz. Jadi jadi tidak memandang apakah dia itu cantik atau dia jelek, atau dia itu mahram atau tidak. Ini Berarti ada. itu karena emergensi lah istilahnya. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Kalau bahasa kita itu doror ya, bisa mengakibatkan seseorang itu meninggal atau celaka lah. Ini harus kemudian diberitahukan kepada anak, dan kemudian juga diberitahukan kepada anak bahwa kalau kemudian sudah balik itu ada beban hukum terkait dengan nanti pandangan misalnya kan. Misalnya kalau kita melihat wanita yang tidak menutup aurat, Jangan dipelototi ya. ya pandangan kita itu kan disuruh menunduk gitu. Apa gulatun basor ya, menundukkan pandangan itu, menundukkan pandangan. Dan kemudian kalau dia sudah menutup aurat pun, kalau biologis kita itu tertarik ya kepada dia, disuruh memalingkan wajah gitu kan. Agak melengos sedikit lah seperti ya. Iya, dan kemudian kalau kita sudah tidak tahan lagi sebagai laki-laki, menahan naluri biologis itu diperintahkan untuk menikah gitu kan. Dan kalau belum mau menikah juga ya suruh banyak berpuasa. Gitu. Ini Islam itu memberikan tatanan seperti itu. Tata cara bagi laki-laki atau bagi perempuan
ada rambu-rambu atau halal dan haram atau pahala dan dosa yang bisa kemudian mengikat diri dia itu menjadi, apakah dia itu menjadi orang yang bertakwa atau orang-orang yang menjadi ahli maksiat. Ini bisa diawali dari tatanan keluarga. Makanya penting keluarga itu menjadi poros ya untuk menopang kekokohan akidah seorang anak pada saat dia nanti hasilnya itu dilihat pada saat berinteraksi di tengah-tengah umat. Ini mungkin sementara yang saya sampaikan. Nah, juga di penjelasan itu proteksi di dalam keluarga. Ya, nah ini menurut pandangan Ustaz Rama nih, ya kan? Kalau tadi proteksi dalam keluarga, ini kan nggak mungkin anak ini kita jaga terus kan di dalam rumah, ya kan? Nggak mungkin kita taruh di dalam rumah aja, pasti kan ada interaksi sosial juga keluar rumah kan gitu. Nah, cara kita memproteksi anak kita supaya tidak diwarnai oleh mereka yang berpemikiran liberal dan berpemikiran sekuler. Kira-kira seperti apa nih, Ustaz? Caranya kita sebagai orang tua itu untuk mengajari anak kita supaya jangan ikutlah ke dalam pemikiran mereka yang seperti itu. Baik, mungkin berarti kan di sini kalau kita bahas berarti ada potensi keluarga itu sumber garda pertama, garda terdepan untuk membentengi anak. Iya. Jadi kan Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi artinya di sini kan potensi pertama adalah kepala keluarga, yaitu seorang ayah. Iya. Bagaimana cara diri seorang ayah untuk dapat menjaga dirinya yang pertama dan keluarganya. Itu paling tidak kan harus memiliki yang namanya ilmu. Iya. Makanya yang pertama adalah kalau saya ya, anggapan saya itu kita nggak terlepas dari yang namanya permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada konsepnya 2T gitu. Yang pertama adalah titip, yang kedua adalah temani. Kita nggak bisa, yang dibilang Manjuna tadi, kita nggak bisa menjaga, melihat, mengontrol. Kadang-kadang kita kan kerja juga, ya kan, aktivitas kerja orang tua, ibu, ya aktivitas di rumah, dan juga orang tua yang mengaji, mengajar. Gitu. Artinya yang pertama adalah kita ini minta titip sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, titiplah anakku dan lindungilah dari segala mara bahaya. Itu yang pertama, kita bermunajat kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bagaimana di sini peran kita sebagai orang tua, dan juga kan ada kalimat umun warobatul bait. Ibu itu adalah bagian dari garda terdepan pengurus rumah tangga, dan umun madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi sebenarnya ya gini Bang Duna. Makanya saya kan juga pernah diskusi juga para guru-guru di pondok gitu. Pondok itu bukan hanya seperti mesin cuci, anak masuk bersih, enggak. Itu tetap dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi ya ada juga ya bagaimana jika kita ingin membuat keluarga kita itu baik, itu kan ada lingkungan ini, jangan jauh dari Allah. Artinya apa? Orang tua juga harus memiliki anak ketakwaan. Jadi kalau orang tuanya maksiat, ya potensi terbesar adalah anak-anaknya akan terjerumus seperti itu gitu. Jadi kalau didikan kita baik gitu, sesuai dengan syariat, ya insya Allah, apalagi kita terus bermunajat kepada Allah, yaitu insya Allah anak-anak kita akan selamat. Biarpun persennya itu tidak sempurna, tapi paling tidak itu yang pertama Bang. Yang kedua, kita lihat kehidupan sekarang ya, keluar sedikit, udah banyak anak-anak Gen Z sekarang, ada yang kriminal gitu kan, kayak geng motor, apalagi sekarang macam lah sekarang kejahatan, bukan kenakalan ya, kejahatan remaja ini, seperti kejahatan remaja gitu. Jadi karena udah kadang-kadang udah menghilangkan nyawa gitu. Jadi artinya di sini Bang, kalau menurut saya ya peran orang tua itu penting. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan anak, ya
paling tidak kita kenalkan dengan agama. Ya, dipondokkan lah paling tidak gitu. Jadi artinya ya bukan kita mau menyerahkan kepada pondok gitu, tapi paling tidak adalah di situ pelajaran-pelajaran berbasis akidah gitu. Enggak yang bebas gitulah, seakan-akan anak ini dibebaskan untuk ya segala macam gitu. Mungkin itu dulu Bang yang bisa disampaikan.